Selamat pagi, siang, sore, atau malam, Bapak dan Ibu dosen. Perkenalkan, nama saya Alfonso Surabaya Kurniawan dengan NIM 202021 Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan tentang bisnis model kanvas, yaitu dengan produk lukisan resin. Ini berikut contoh bisnis model kanvas yang sudah saya buat, dari mulai key patterns, key activities, key resources, value proposition, customer relationship, channel, customer segment, cost structure, revenue stream, dan kemudian akan saya jelaskan satu persatu. Kita mulai dari yang namanya key partner, yaitu hubungan dengan beberapa pihak yang dapat menunjang jalannya bisnis yang kita lakukan ya. Yang pertama itu dari produk rumahan. Bisnis ini, produk ini yaitu lukisan kanvas itu dimulai dengan pembuatannya itu dari produk rumahan sederhana. Dari pembuatannya dari mulai pembuatan packaging, produk, penataan, dan pembuatan produk untuk lukisan resin. Yang kedua, untuk key partnersnya itu support, itu dari partner dagang dan juga orang tua yang selalu mendukung kita dalam kita mulai bisnis dari awal, dan selalu bisa juga memberi saran untuk kedepannya. Yang ketiga itu ada penikmat produk atau penikmat seni. Produk yang kita buat itu terlebih atau tertuju itu pada tingkat kreativitas dan seninya ya. Jadi mungkin dapat dilihat itu berbeda dengan yang lain. Untuk yang ketiga itu biasanya terpampang di pameran, expo, dan lomba-lomba dan promosi festival. Untuk yang keempat itu game partnersnya itu suppliers, itu penyedia baku. Penyedia bahan baku dalam pembuatan lukisan resin itu biasanya yang penting itu kanvas dan juga resinnya sendiri. Artinya ada key activities, aktivitas utama dalam bisnis kita ya. Yang pertama dalam bisnis pembuatan lukisan resin ini yaitu produksi, penjualan, packaging, pemesanan atau pre-order, kreativitas, branding produk, dan keuangan. Selanjutnya ada key resources, yaitu sumber daya yang dibutuhkan dari bisnis kita. Itu yang pertama itu supplier bahan baku, itu sudah tentu supplier dari kanvasnya, dari resin, dari cat bubuk, dari pernak-pernik yang akan nanti kita taruh pada kanvas hingga membentuk lukisan resinnya. Yaitu yang kedua itu ada brand, kita juga perlu membentuk sebuah brand atau merek produk. Yang kedua, yang ketiga media sosial. Kita di situ media sosial berperan untuk sebagai promosi. Yang keempat, eksekusi produk yang menarik. Kita harus membuat ringkas produk itu menjadi menarik dan dapat membuat konsumen memiliki hasrat untuk membeli, untuk memiliki produk kita. Terakhir itu kreativitas dalam pembuatan produk. Produk kita itu ya tadi unik, jadi kita bisa membuatnya secara imajinasi kita, dan juga konsumen yang membuat secara imajinasi mereka. Itu nggak ada selain produk jadi, juga ada produk kit, jadi kita sediakan bahan-bahan, jadi nanti konsumen yang membuat produknya sendiri. Lalu value proposition, manfaat atau nilai jual dari bisnis yang kita jalani ya. Itu yang pertama, produk itu limited ya, itu terbatas karena seni itu hanya satu, jadi kita membuatnya itu satu, kita tidak bisa mengulang. Pasti kalau mengulang ada contoh-contoh, ada titik-titik yang berbeda, jadi satu jadi ya satu gitu. Yang kedua, desain produk unik ya, unik karena
tidak ada, menurut saya belum ada di Salatiga yang membuat produk seperti ini. Jadi saya ingin mencoba mengembangkan yang sudah ada sebelumnya. Jadi ingin menambah luaskan bahwa produk ini tuh bagus, bisa diterapkan dalam kota kita juga. Yang ketiga, bisa membuat sendiri dengan kit yang disediakan yang sudah saya katakan tadi, dengan kit yang sudah disediakan. Nanti kita sediakan kanvas ukuran kecil, ukuran sedang, nanti kita sediakan resinnya dengan takaran kita sendiri, terus itu kita sediakan wadah dan cat dan juga pernak-perniknya untuk apa, seperti batu-batuan atau yang lainnya. Yang keempat, bisa request sesuai harga. Jadi ada berapa nanti kita cocokkan dengan cost saat pembuatan. Itu yang terakhir, bisa mengasah kreativitas dia. Itu bisa mengasah kreativitas karena membuat produk seperti ini tuh harus memiliki keunikan. Jadi keunikan itu pastilah ada namanya kreativitas. Selanjutnya ada customer relationship. Bagaimana membangun hubungan dengan konsumen. Yang pertama, kita memberi potongan harga untuk pameran atau expo. Jadi konsumen yang membeli pada saat pameran atau expo itu kita beri potongan beberapa persen. Yang kedua, membuat konten sosmed. Ya, buat konten sosmed itu salah satu cara promosi agar produk kita dapat menarik konsumen dengan contoh keunikan-keunikan pada produk kita. Yang terakhir, memberi promo beli 5 gratis 1 untuk produk kit. Jadi produk kit yang konsumen bisa bikin sendiri di rumah sesuai keinginan mereka, itu kita kasih gratis 1 jika konsumen membeli 5 produk kit kita. Selanjutnya ada channel atau media atau sarana. Itu sarananya ada dari media sosial, acara festival atau pameran, digital marketing, video edukasi produk, yaitu mungkin cara-cara bagaimana pembuatan dan cara-cara bagaimana membuat karya atau membuat lukisan resin yang bagus dan enak dipandang. Misalnya ada customer segment, berarti target konsumen dari bisnis kita. Secara garis besar, customer segment target kita tuh luas sekali, jadi tidak pandang bulu dari usia muda maupun tua. Itu pertama, pelajar atau mahasiswa, yang kedua masyarakat berbagai kalangan, yang ketiga pekerja. Wah, jadi pekerja yang sudah capek nanti mau refreshing, buat gini bisa. Yang selanjutnya ada cost structure, cost yang dikeluarkan di bisnis kita. Jadi apa saja yang kita keluarkan untuk membuat lukisan resin. Yang pertama ada pengadaan bahan produk, ya tadi contohnya seperti kanvas, resin, cat bubuk, itu glitter, bisa juga wadah dan stick-stick itu gunanya untuk mengaduk dari cat bubuk dan campuran stick resin ya. Untuk yang kedua, pengadaan packaging untuk kotak wadah untuk packaging dari produk itu, baik yang produk jadi dan juga kit. Yang selanjutnya itu biaya marketing, itu promosi pemasaran saat kita mulai awal pemasaran atau awal promosi produk kita. Selanjutnya itu ada media konten produk. Yang terakhir itu karyawan atau pegawai, itu kan ya siapa yang bantu kita dari tim kita juga ya. Selanjutnya ada revenue stream, sumber pendapatan dari bisnis kita. Yang pertama itu penjualan produk kit yang konsumen bisa buat sendiri dengan keunikan mereka masing-masing. Yang kedua, penjualan produk siap jadi yang konsumen request, jadi pengen gimana, atau yang kita sudah sediakan, konsumen tinggal memilih. Yang ketiga, sponsor tiap event, jadi keinginannya kita ada event-event kita juga mendapatkan sponsor saat kita mengikutinya. Yang terakhir, penjualan melalui promo event. Jadi saat kita jualan di event-event tersebut, saat kita juga mendapatkan sponsor, kita juga
mendapatkan hasil penjualan yang tadi itu ada gratis potongan atau dengan promosi-promosi itu kan juga menambah hasil sumber pendapatan. Ya, itu dari saya. Karena apabila ada kata-kata yang salah, saya maaf. Tersebut adalah masinis model kanvas Yoga Santasin. Terima kasih.